Hai listeners, semoga keberuntungan selalu menyertai kalian semua. Balik lagi bersama Mimin di sini. Kali ini kita akan melanjutkan kisah Dokter Racun. Biar kalian gak penasaran dengan lanjutan kisahnya, yuk langsung saja menuju ke videonya. Bab 42, Persetujuan. Gu Houyi bertekad untuk tidak menimbulkan terlalu banyak gangguan, jadi ia meminta Liu Dengke untuk menghubungi Xiao Yongsheng, Direktur Departemen Neurologi. Setelah mendengar tentang situasi Gu Houyi, Xiao Yongsheng menyarankan untuk berkonsultasi dengan Zhu Mingyuan dari Departemen Pengobatan Tradisional Cina. Tujuan pemberitahuan kepada Gao Xinhua hanyalah sebagai tindakan pencegahan. Jika Xiao Yongsheng tidak dapat memberikan penyembuhan, Gu Houyi mungkin harus menjalani pemeriksaan fisik komprehensif di rumah sakit. Saat ini, Gao Xinhua hanya dapat sementara mengelola situasi atas nama Gu Houyi. Gao Xinhua tidak mengantisipasi peristiwa tiba-tiba seperti ini bagi Gu Houyi. Bukan seorang profesional medis, dia percaya bahwa Gu Houyi harus segera menjalani pemeriksaan menyeluruh untuk menghindari penundaan dalam pengobatan penyakitnya. Liu Dengke berbisik kepada Gao Xinhua bahwa Gu Houyi telah membuat janji dengan Departemen Inspeksi Disiplin. Merasa sangat sakit, Gu Houyi merasa perlu menghadiri janji tersebut hari ini, takut orang lain curiga dia memiliki motif tersembunyi. Gu Houyi telah melakukan semua persiapan yang diperlukan dan bertekad untuk menjelaskan peristiwa terakhir secara pribadi. Sebelum kedatangan Zhu Mingyuan, Xiao Yongsheng telah memeriksa Gu Houyi. Awalnya, dia melihat bahwa suhu tubuh dan tekanan darah Gu Houyi normal, tetapi detak jantungnya sedikit meningkat. Xiao Yongsheng mencurigai ini bisa menjadi tuli neurologis, kondisi yang tidak terlalu mengancam. Xiao Yongsheng menyarankan agar Gu Houyi dirawat di rumah sakit untuk pemeriksaan menyeluruh, tetapi Gu Houyi tetap bersikeras untuk menghadiri wawancara yang dijadwalkan 2 jam kemudian. Menyadari bahwa pengobatan medis barat tidak dapat memberikan solusi cepat untuk mengembalikan pendengaran Gu Houyi, dipertimbangkan opsi akupuntur dan Mosibustion Cina. Zhu Mingyuan, ahli di bidang ini, diundang untuk membantu. Setelah menilai kondisi Gu Houyi, Zhu Mingyuan memutuskan untuk melakukan akupuntur pada direktur tersebut. Dia percaya bahwa akupuntur memiliki potensi untuk mengembalikan pendengarannya dalam jangka waktu tertentu. Zhu Mingyuan memilih untuk merangsang titik Ermen, Tinggong, Tinghui, Yifeng, dan Taiyang untuk mempromosikan peredaran qi dan darah, dengan demikian memperbaiki saraf yang rusak. Dengan malu, ketuliannya Gu Houyi tidak membaik setelah akupuntur, dia bahkan tidak bisa berbicara lagi. Frustrasi memenuhi mata Gu Houyi saat dia menggigit giginya. Bukan berarti dia ingin menggigiti giginya, tetapi mulutnya menjadi tidak bisa bergerak setelah akupuntur. Jika dia tahu ini akan terjadi, dia lebih memilih untuk tidak menerima pengobatan. Meskipun dia tidak bisa mendengar sebelumnya, setidaknya dia masih bisa berbicara. Zhu Mingyuan, yang sudah gugup, menjadi lebih cemas dan gelisah saat melihat ekspresi Gu Houyi. Dia tidak mengharapkan pengobatan ini memperburuk kondisi. Gu Houyi bukanlah pasien biasa, dia adalah pemimpin Changxing. Xiao Yongsheng merasa tegang, takut situasi ini bisa memburuk. Jika ada yang salah dengan direktur, Zhu Mingyuan pasti akan menghadapi konsekuensi yang serius. Tremor, Zhu Mingyuan berkata, Gu Houyi, Anda harus menjalani CT scan kepala untuk menyingkirkan kemungkinan adanya lesi intrakranial. Kita tidak bisa menunda kondisi Anda. Gu Houyi dengan keras menggelengkan kepalanya, menunjuk pada Zhu Mingyuan. Itu adalah sinyal yang jelas bagi Zhu Mingyuan untuk segera pergi sejauh mungkin. Meskipun Gu Houyi bisa berbicara sebelumnya, beberapa jarum itu menjadikannya bisu. Zhu Mingyuan memerah dan berbalik kepada Xiao Yongsheng, berharap teman sekelas lamanya bisa membela dirinya. Namun, Xiao Yongsheng merasa sama tidak berdaya. Dia dengan enggan berbicara, Gu Houyi, saya juga percaya bahwa Anda tidak boleh menganggap remeh ini. Penyakit ini berkembang dengan cepat, jadi perhatian segera dan pemeriksaan menyeluruh diperlukan. Sebenarnya, Gu Houyi tidak merasakan ketidaknyamanan lain selain tuli sementara dan afasia. Bahkan jika rawat inap disarankan, dia dengan keras menggelengkan kepalanya, menolak untuk masuk rumah sakit. Meskipun tidak bisa mendengar atau berbicara, dia masih punya tangannya dan bisa berkomunikasi melalui tulisan. Memahami pemikiran Gu Houyi, Gao Xinhua meminta kedua dokter itu keluar dari ruangan. Dia kemudian menulis 3 kata di selembar kertas untuk Gu Houyi membacanya.
Mata Gu Hoi berbinar saat membaca 3 kata itu dan menganggukkan kepala setuju. 3 kata yang ditulis Gao Xinhua adalah Hui Chuntang. Mengingat keadaan saat ini, hanya emersu yang mungkin bisa menyembuhkan penyakit Gu Hoi. Menurut pendapat Gao Xinhua, keahlian Su Changshan dalam akupuntur dan mosi bustion melebihi Zhu Mingyuan dan rekan-rekannya. Mereka tidak layak untuk mengikat sepatu emersu. Gao Xinhua menelepon Su Chunliang saat Gu Hoi berada di sana. Khawatir Su Changshan mungkin tidak tersedia, Gao Xinhua menjelaskan situasinya kepada Su Chunliang, berharap dia bisa membantu. Ini adalah kesempatan bagi Su Chunliang. Jika orang tua itu bisa menyembuhkan Gu Hoi, maka Gu Hoi akan berterima kasih kepada Su Chunliang, sementara Zhu Mingyuan akan berada di posisi terbawah, sehingga tidak berarti jika dia kalah taruhan. Su Chunliang menyebutkan bahwa penyakit Gu Hoi tidak bisa terjadi pada waktu yang lebih buruk. Su Changshan telah pergi ke Haizhou pagi itu dan masih berada di kereta. Awalnya, Su Chunliang berniat mengungkapkan informasi ini, tetapi dia berubah pikiran dan memberitahu Gao Xinhua bahwa Su Changshan akan segera tiba. Gao Xinhua merasakan gelombang kelegaan melanda dirinya, meskipun dia memastikan untuk menekankan pentingnya menjaga rahasia mereka secara ketat. Masalah ini tidak boleh terungkap kepada publik, Gu Yuan tidak ingin ada yang tahu. Mengejutkan bagi Gao, Su Chunliang tiba tepat setelah percakapan mereka. Dalam waktu kurang dari 5 menit, Su Chunliang sudah masuk ke kantor dekan. Gao memindai ruangan tersebut tetapi tidak melihat Su Changshan, kakek Gu Yuan. "Di mana kakekmu?" tanya Gao, dengan kepala yang berdenyut-denyut karena kekhawatiran. "Dia pergi ke Haizhou pagi-pagi," jawab Su Chunliang dengan santai. Sakit kepala Gao semakin parah. Apakah anak ini sedang bercanda dengannya? Ini adalah masalah mendesak, bukan permainan anak-anak. Jika Su Chunliang terus bermain-main dengan dirinya, Gao akan menanggung kesalahan dan berisiko diusir sendiri. Dengan gugup, dia memohon, "Kamu harus pergi kembali, sekarang juga." "Tapi siapa yang akan merawat Gu Yuan jika aku pergi?" tantang Su Chunliang. Gao berpikir dalam hati, apakah kamu memikirkan hanya sebatas ini, anak? Kamu bahkan tidak memiliki lisensi medis, namun ingin merawat bos besar. Seakan-akan kamu tidak peduli dengan kehidupan manusia. Dengan tegas, dia menuntut, "Jangan main-main, pergi kembali." Mengabaikan permohonan Gao, Su Chunliang mendekati Gu Hoi dengan senyuman nakal. Gao dengan cepat ikut campur, dengan putus asa mendesak Su Chunliang untuk pergi. "Kamu harus pulang, sekarang juga," desaknya, berharap bisa menyelamatkan situasi ketika masih ada waktu. "Dengan siapa Gu Yuan akan sembuh jika aku pulang?" tanya Su Chunliang. Dalam hati, Gao menghela nafas frustrasi. Situasi ini semakin di luar kendali. Su Chunliang terus melanjutkan, seolah tidak tergoyahkan, mengobati sakit kepala tanpa memperhatikan akar masalahnya sama seperti mengobati kaki tanpa mencari sumber penyakitnya. "Bagaimana kita bisa berharap sembuh?" Gu Hoi, yang tuli, menatap bocah itu, tidak bisa memahami kata-katanya. Menganggap Su Chunliang datang untuk menjelaskan situasi, dia dengan sabar menunggu kedatangan Su Changshan. Namun, Su Chunliang mengeluarkan selembar kertas yang sudah ditulis sebelumnya dan membukanya di depan Gu Hoi. Tulisan di atasnya berbunyi, "Gu Yuan, kakek saya sedang pergi karena sesuatu hal, dan saya adalah Su Chunliang, keturunan generasi ke-72 Hui Chuntang. Saya telah menerima ajaran yang sebenarnya dan memiliki keterampilan unik. Mengapa tidak membiarkan saya mencoba?" Gao tidak bisa menahan tawa campur kesal. Su Chunliang datang dengan persiapan, dan Gao menyalahkan dirinya sendiri karena memberikan terlalu banyak detail sebelumnya. Dia tahu kondisi Gu Hoi, dan sekarang dia pasti akan menghadapi teguran yang keras. Untuk saat ini, dia merasa lega bahwa Gu Hoi tidak bisa memahami apa yang sedang terjadi, jika tidak, Gao akan menghadapi teguran saat ini juga. Gu Hoi melirik Gao, diam-diam bertanya apakah orang ini yang dia temukan. Gao berharap dia bisa menghilang ke dalam tanah. Mengambil kesempatan itu, Su Chunliang mendekati Gu Hoi, dan sudah terlambat bagi Gao untuk menghentikannya. Su Chunliang mengamati wajah Gu Hoi, mencium bau tubuhnya, dan dengan tidak sopan memegang denyut nadinya. Gao merasa tidak berdaya, menyaksikan situasi itu terjadi di depan matanya. Su Chunliang, kamu sedang menggali kuburmu sendiri. Jangan salahkan aku, pikirnya. Su Chunliang mengambil pena dari meja dan mengambil dokumen medis. Dia mulai menulis di belakangnya, menjelaskan gejala Gu Hoi, wajah kemerahan, bau tubuh yang berkeringat, bibir kering, denyut nadi yang meningkat, dan kegelisahan akibat kelelahan.
Gu Houyi membaca kata-kata tersebut dan berpikir dalam hati, pemuda ini bicara dengan baik, dan gejalanya memang cocok dengan gejala yang dia alami. Gao diam-diam menghela nafas, mengakui bahwa meskipun kurang pendidikan, tulisan tangan Su Chunliang tidak dapat disangkal bagus. Bagaimanapun, dia berasal dari keluarga praktisi pengobatan tradisional Cina. Su Chunliang terus menulis, menjelaskan bahwa pengobatan akupuntur untuk nyeri kepala dan kaki adalah larangan besar dalam akupuntur. Dia merinci rencana pengobatan, menyarankan akupuntur di titik-titik tertentu untuk meredakan api hati, dan kemudian memilih titik-titik akupuntur di seluruh tubuh dan lokal untuk membersihkan meridian. Gao terkesan dengan pengetahuan dan penalaran Su Chunliang. Tampaknya saran-sarannya lebih berbobot daripada pendekatan Zhu Mingyuan, yang langsung menusuk kepala Gu Houyi begitu tiba. Su Chunliang menulis pesan terakhir di kertas, "Gu Yuan, biarkan saya mencoba." Gao mengingatkannya, ini bukan permainan. Jika saya tidak bisa menyembuhkan Gu Yuan, saya akan mengundurkan diri dari Changxing sekarang juga, nyatakan Su Chunliang dengan percaya diri. Gao berpikir dengan sinis, apa gunanya pengunduran dirimu? Kamu tidak memiliki lisensi medis. Ini disebut praktik medis ilegal. Jika kamu serius, kamu akan dihukum. Pada saat itu, Gu Houyi mengambil pena dan menulis 2 karakter tebal di bawah kata-kata Su Chunliang, "Setuju."